Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa ala la hawla wa la quwata illa billah, mabad. Para jamaah rahimani manamkullah, pantas apabila kita mengagungkan Allah SWT, sang pemilik kemuliaan, dan dengan memuliakan Allah SWT kita akan dimuliakan oleh Allah SWT. Man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'ah. Barang siapa yang mencari kemuliaan, maka Allah SWT itu pemilik kemuliaan. Ilaihi yas'adu kalimatut thayyib wal amalus sholih yarfa'uh. Kembali kepada Allah SWT ucapan-ucapan yang bagus, amalan yang soleh, dan semua itu akan diangkat oleh Allah SWT. Dan ini adalah salah satu di antara keutamaan bagi orang-orang beriman di bulan suci Ramadan. Semoga salawat salam senantiasa terlimpah kepada orang yang dimuliakan dan orang yang paling mulia di muka bumi ini, yakni Nabi kita Muhammad SAW. Nabi kita mengajak kepada kita agar kita menjadi orang-orang yang mulia dengan mengikuti petunjuk beliau. Maka di bulan suci Ramadan, Allah SWT mengajak, menginginkan kepada kita untuk menjadi orang-orang yang mulia. Walau syi'na lurfa'nahu biha. Kata Allah SWT, sekiranya kami kehendaki, manusia itu akan aku muliakan dengan ayat-ayat ini, kata Allah SWT, dengan Al-Quran ini. Walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba hawa. Tetapi kebanyakan manusia itu mengikuti, cenderung kepada dunia ini, dan mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Sehingga Allah SWT memberikan kemuliaan bagi mereka yang mengikuti Allah SWT, mengikuti Nabi, dan mengikuti amal-amal kebaikan yang dicontohkan oleh Nabi. Dan sebaliknya, Allah SWT akan menghinakan manusia, kaum yang menghinakan Nabi, menghinakan Allah SWT. Saya ingin memberikan contoh, 3 contoh manusia yang merespon surat Nabi. Yang pertama, Raja Romawi Herakl. Ketika dikirimi surat oleh Nabi, Bismillahirrahmanirrahim, min Muhammad Rasulillah. Surat itu diawali dengan bacaan basmalah, bismillah, dari Muhammad utusan Allah, ila Herakl, kepada Herakl, seorang raja yang mulia dari bangsa Romawi. Kata Nabi, assalamu ala manittaba'al huda. Keselamatan bagi orang yang mengikuti petunjuk dari Allah SWT. Amma ba'd, inni ad'ukum ila da'watil Islam. Wahai Raja Romawi, aku mengajak kepada kamu untuk masuk ke dalam agama Islam. Aslim taslam. Masuklah ke dalam agama Islam, kamu pasti selamat. Maka setelah menerima surat itu, gelisah Herakl itu, Heraklius dalam literatur kita. Ketika mendapat surat itu, hatinya goncang, karena selama ini dia menanti-nanti datangnya Nabi, karena dia adalah seorang yang paham tentang agama Nasrani. Dia adalah kaum atau orang yang taat dan senantiasa menanti-nanti beserta para pendeta itu. Maka setelah datang surat itu, dia mencari-cari informasi, siapa Muhammad ini? Maka dia mendatangkan, ada kebetulan
Abu Sufyan datang untuk berdagang di Syam, kemudian dipanggil oleh Raja Heraklius itu. Kemudian ditanya-tanya siapa Muhammad itu, siapa pengikut Muhammad, orang-orang miskin. Bagaimana Muhammad itu kalau pengikutnya itu bertambah atau berkurang? Bertambah. Apakah Muhammad ini pernah berbohong? Tidak pernah berbohong Muhammad ini. Maka dia mengatakan, andai kata aku ketemu Muhammad, akan aku cuci kakinya, akan aku hormati dia, karena dia ini seorang nabi yang dijanjikan. Maka pasukan yang ada di istana itu semburat semuanya, seolah-olah protes terhadap apa yang disampaikan oleh Raja Herakl itu. Maka Herakl itu takut sekali terhadap kekuasaannya, maka dia memanggil kembali seluruh pasukannya itu. Dikatakan, aku tadi hanya mengetes kalian taat kepada agama Nasrani apa enggak. Ketahuilah bahwa aku tidak masuk ke dalam agamanya Muhammad. Maka dia mengingkari hatinya sendiri, karena sebelumnya dia sudah tanya kepada pendeta tentang surat itu, bahwa pendeta itu mengatakan itu benar Muhammad, sebagaimana janji di kitab suci kita. Maka pendeta tadi berdakwah kepada kaumnya, dan kemudian dia menyatakan masuk ke dalam agama Islam, tetapi dia dibunuh oleh kaumnya. Maka Heraklius itu tidak mau mengulang nasibnya seperti pendeta itu, maka dia tidak masuk ke dalam agama Islam. Padahal dia sudah mendapatkan bukti bahwa Muhammad itu tidak pernah bohong. Aslim taslam, kamu kalau masuk ke dalam agama Islam pasti kamu akan selamat. Dia sudah dilupakan oleh kekuasaan, sehingga dia terguling, meninggal dalam keadaan kafir. Contoh yang kedua, Raja Kisra, Raja Persia juga mengalami hal yang sama, bahkan lebih tragis. Ketika mendapatkan surat, sebagaimana surat yang disampaikan oleh raja-raja itu, Raja Herakl tadi, dia mendapati Bismillahirrahmanirrahim, min Muhammad Rasulillah ila Kisra Faris. Ditulis namanya dengan Bismillah, kemudian nama Nabi, kemudian baru nama Kisra. Maka Kisra itu adalah seorang raja yang besar, raja yang mulia. Dia merasa tersinggung namanya di bawahnya Muhammad, maka dia angkat surat itu, langsung sobek-sobek sama dia surat itu. Maka ketika Nabi mendengar suratnya disobek-sobek, maka Nabi angkat tangan berdoa, Allahumma mazzik mulkahu, ya Allah robek-robeklah kekuasaan dia. Maka enggak menunggu lama, besok pagi dia mati terbunuh oleh anaknya sendiri, digulingkan. Ini menunjukkan bagaimana ketika dia menolak Islam dan dia menyobek-nyobek surat itu, Allah SWT merobek-robek kekuasaannya. Contoh yang ketiga, Raja Habasyiyah, Najasyi namanya. Ketika menerima surat itu, dia memuliakan surat itu, dan kemudian dia menyembunyikan keislamannya, dan dia mati dalam keadaan muslim, tidak diketahui oleh rakyatnya. Sehingga ketika Nabi mendengar Raja Najasyi itu meninggal, Nabi mengadakan sholat ghaib. Ini menunjukkan tiga orang manusia, yang satu memuliakan, yang satu malu-malu dan takut akan kekuasaannya kalau masuk ke dalam agama Islam. Yang kedua terbuka melawan Islam. Yang ketiga dia sembunyi-sembunyi dan hatinya kagum terhadap Islam, dan dia matinya disolati oleh Nabi kita Muhammad SAW dengan sholat ghaib. Pelajaran penting apa yang kita ambil? Bahwa aslim taslam, may yuti'ir rasul faqad ata Allah. Siapa yang mentaati Rasul, maka hakikatnya dia mentaati Allah SWT dan akan dimuliakan oleh Allah SWT. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan fenomena tiga raja, tiga penguasa itu ada di sekitar kita sekarang. Kalau kita lihat bagaimana Donald Trump kemana-mana pidatonya menghinakan Islam, mencegah Islam,
Allah SWT langsung turunkan azab, berbagai kebakaran, berbagai kedinginan, sehingga memusnahkan, menghinakan mereka. Ini salah satu contoh ketika dia menghinakan Islam, menyingkirkan Islam, menganggap Islam sebagai agama teroris, agama radikal, dan seterusnya. Dan yang kedua, bagaimana Presiden Korea Utara, dia telah menghukum mati seorang pendeta yang menghina Islam, menghina Nabi kita Muhammad SAW, menginjak-injak Al-Quran, dan kemudian dia dihukum mati. Karena ini adalah salah satu di antara yang membuat kekacauan di negeri Korea Utara, sehingga orang ini harus dibunuh. Dan sekarang dunia barat gempar, tetapi dunia Islam mendukung apa kebijakan dari Presiden Korea Utara Kim Jong-un itu. Dan yang ketiga, bagaimana sekarang Raja Inggris, calon putra mahkota yang ketiga, itu juga menyatakan dirinya Islam, tapi masih belum diumumkan. Dan kemarin ada fenomena yang baru, di mana di Istana Raja itu dikumandangkan adzan. Dan ini adalah salah satu di antara, kita lihat nanti di dalam sejarah, mana di antara 3 orang yang berpengaruh di dunia itu dimuliakan oleh Islam atau tidak. Waktu yang akan berbicara tentang 3 orang itu. Apakah dia nasibnya seperti Kisra? Apakah nasibnya seperti Heraklius? Atau nasibnya seperti Raja Najasyi? Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kemuliaan senantiasa ada di dalam diri kita, dan Allah SWT semoga memberikan kepada kita tempat yang mulia, karena kita memuliakan Nabi kita Muhammad SAW dan memuliakan Allah SWT. Mudah-mudahan berkah di bulan suci Ramadan itu memberikan bekas kepada kita kemuliaan-kemuliaan, dengan cara tetap membaca Al-Quran, berzikir, dan menegakkan sholat berjamaah dan sholat-sholat sunnah lainnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.